Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Net Official. Kali ini saya akan membahas tentang soal P3K Bidan pada Ibu Nifas teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi yang insya Allah 100% akan keluar pada soal P3K tahun ini ya. Baik ya, seperti biasa sebelum kita ke contoh soal, kita review dulu tentang materinya teman-teman. Masa nifas, definisi nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu, menurut Vivian Nani tahun 2011. Paham ya? Kita ke pembahasan selanjutnya. Jadwal kunjungan rumah. Yang pertama kunjungan 1, yaitu 6-8 jam setelah persalinan. Apa saja sih tujuan dalam kunjungan 1? Yang pertama adalah mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau setelah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, pemberian ASI awal, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah terjadinya hipotermi. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil. Paham ya teman-teman, untuk kunjungan yang pertama yang dilakukan pada 6-8 jam setelah persalinan. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya ya. Baik, untuk kunjungan kedua yang dilakukan pada 6 hari setelah persalinan yang bertujuan, yang pertama memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi dengan baik, fundus di bawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal atau tidak ada bau. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal, memastikan ibu cukup mendapatkan makanan, cairan dan istirahat. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, lalu memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari. Paham ya untuk tujuan kunjungan yang kedua. Lalu kunjungan yang ketiga, yaitu 2 minggu setelah persalinan. Tujuannya sama dengan kunjungan kedua ya teman-teman, yaitu memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi dengan baik, fundus di bawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal atau tidak ada bau, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal, memastikan ibu cukup mendapatkan makanan, cairan, dan istirahat. Lalu yang terakhir, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari. Jadi kunjungan yang ketiga dan yang kedua itu sama ya teman-teman. Hanya bedanya yaitu dilakukan pada waktu yang berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kunjungan keempat yang dilakukan 6 minggu setelah persalinan. Tujuannya adalah menanyakan pada ibu penyulit yang ia atau bayi alami, lalu memberikan konseling KB secara dini ya teman-teman. Paham ya? Ini untuk pembahasan pada kunjungan yang dilakukan pada ibu nifas atau di rumah ibu ya teman-teman. Baik, kita ke pembahasan berikutnya ya, yaitu asuhan lanjutan masa nifas di rumah. Pengawasan masa nifas. Pengawasan masa nifas dapat dilakukan di rumah. Pengawasan masa nifas di rumah merupakan pengawasan yang tidak khusus diberikan untuk ibu dan bayi yang baru dilahirkan saja, tetapi sesuai dengan asuhan pelayanan kesehatan masyarakat dewasa ini. Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.
Lalu kunjungan rumah pasca partum. Yang pertama, kontak keluarga untuk mengatur detail kunjungan rumah. Yang kedua, tinjauan kembali dan cari penjelasan tentang data yang ada. Yang ketiga, identifikasi sumber-sumber dalam masyarakat dan permasalahan yang terkait dengan asuhan lanjutan yang diperlukan. Lalu yang keempat, rencana kunjungan dan siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengkajian ibu dan bayi guna penyuluhan yang akan dilakukan. Lalu intervensi di rumah untuk membina hubungan. Yang pertama, perkenalkan diri dan sebutkan tujuan kunjungan rumah pasca partum untuk ibu, bayi, dan keluarga yang dikunjungi untuk menceritakan harapan mereka dari kunjungan-kunjungan ini. Lalu luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga yang dikunjungi guna mengenal dan menjalin hubungan saling percaya ya. Kemudian intervensi dilakukan di rumah bekerja sama dengan keluarga. Yang pertama, lakukan pengkajian sistematis ibu dan bayi baru lahir untuk menentukan penyesuaian fisiologis dengan setiap komplikasi yang ada. Lalu yang kedua, selama kunjungan kumpulkan data untuk mengkaji penyesuaian emosional setiap anggota keluarga terhadap bayi baru lahir dan perubahan gaya hidup. Tentukan keadekuatan sistem pendukung. Selama kunjungan, perhatikan lingkungan rumah tangga untuk menentukan apakah sumber-sumber berikut cukup tersedia. Selama kunjungan, perhatikan lingkungan rumah secara umum, apakah ada aspek perbaikan dan pengamanan. Beri perawatan ibu dan bayi baru lahir sesuai program dokter, keluarga, atau protokol rumah sakit. Beri penyuluhan sesuai kebutuhan yang diidentifikasi. Rujuk keluarga ke sumber masyarakat yang sesuai. Sambungan telepon penting dan kelompok pendukung. Pastikan ibu mengetahui masalah potensial yang perlu diperhatikan dan siapa yang harus dihubungi bila terjadi. Lalu yang terakhir, pastikan benda-benda sekali pakai dibuang dengan benar dan benda yang disiap pakaikan ulang dibersihkan dan disimpan dengan baik di dalam wadah bersih. Paham ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Intervensi pada akhir kunjungan. Yang pertama, pada akhir kunjungan, bidan melakukan intervensi yang meliputi mengulas secara ringkas aktivitas dan hal-hal penting kunjungan, mengklasifikasi harapan untuk masa yang akan datang, termasuk jadwal kunjungan berikutnya, lalu meninjau kembali rencana penyuluhan dan membuat kerangka tertulis, lalu memberi informasi cara mengunjungi bidan atau lembaga jika diperlukan sebelum jadwal kunjungan berikutnya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Intervensi pasca kunjungan. Yang pertama, pada pasca kunjungan bidan melakukan hal-hal dokumentasi kunjungan menggunakan formulir klinik sebagai catatan sah dan bukti penggantian biaya, menyusun rencana pengajaran yang akan menjadi dasar pertemuan berikutnya dengan pasien atau keluarga, melakukan komunikasi sesuai kebutuhan melalui telepon, surat, catatan kemajuan, atau formulir kunjungan dengan dokter profesional kesehatan lain atau lembaga rujukan sebagai perwakilan pasien atau keluarga. Lalu penyuluhan kepada ibu pada masa nifas. Yang pertama, gizi, kebersihan diri atau personal hygiene, istirahat atau tidur, pemberian ASI, latihan atau senam nifas, hubungan seksual, keluarga berencana, dan tanda-tanda bahaya pada ibu nifas ya teman-teman. Kita membahas tentang gizi yang diberikan pada ibu nifas. Bidan berperan dalam penyuluhan tentang gizi pada ibu dan suami selama masa nifas yang materinya meliputi mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup, minum sedikitnya 3 liter air setiap hari, anjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui, pil zat besi harus diminum untuk penambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca bersalin. Kemudian minum kapsul vitamin A 200 unit agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Lalu kebersihan diri atau personal hygiene, anjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air, pastikan
bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Nasehatkan ibu untuk membersihkan diri setiap kali selesai buang air kecil atau besar. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari atau disetrika. Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atasi laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka. Paham ya teman-teman, untuk kebersihan diri atau personal hygiene. Kemudian pola istirahat atau tidur. Anjurkan ibu untuk beristirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Sarankan ia untuk kembali ke kegiatan-kegiatan rumah tangga biasa perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur. Kurangi istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal seperti mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uterus, dan memperbanyak perdarahan, kemudian menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Lalu pemberian ASI, menyusui harus dilakukan segera setelah kelahiran selagi bayi dalam keadaan terjaga. Menyusui segera menaikkan oksitosin yang juga menaikkan involusi pada uterus, juga menaikkan ikatan dini antara anak dan ibu. Bayi harus disusui saja sekurang-kurangnya selama 4 bulan pertama. Bayi harus disusui sesuai tuntunan, kapan saja ia lapar dan tanpa harus menggunakan jadwal. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi yang memberikan kalori dan gizi yang diperlukan bayi untuk 4 bulan pertama, sehingga bayi mendapatkan kenaikan berat badan secara normal karena semua gizi didapat sesuai dengan kebutuhan bayi, memberikan perlindungan yang penting dari infeksi, juga segar, bersih, dan siap diminum. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Tanda-tanda bahaya nifas. Yang pertama, perdarahan postpartum, longea yang berbau busuk, bau dari vagina, subinvolusi uterus, pengecilan rahim yang terganggu, nyeri pada perut dan pelvis, pusing dan lemas yang berlebihan, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, penyulit dan dalam. Lalu yang terakhir, payudara yang berubah merah, panas, dan terasa sakit, misalnya bendungan ASI, mastitis, abses payudara. Paham ya teman-teman? Oke teman-teman, kita ke contoh soal ya. Soal yang pertama, seorang ibu usia 28 tahun, P1A0, baru saja melahirkan secara normal 2 hari yang lalu. Di praktek mandiri bidan, merasa lelah dan khawatir tidak dapat merawat anaknya dan sering menceritakan pengalamannya saat bersalin. Pertanyaannya, menurut teori Reva Rubin, fase adaptasi yang sedang dialami ibu di atas adalah A. Taking in, B. Taking hold, C. Taking on, D. Letting go, atau E. Letting in. Silakan coba teman-teman jawab sebelum kita ke pembahasan ya. Benar sekali ya teman-teman, jawabannya adalah yang A, taking in. Taking in adalah fase menerima psikologi Reva Rubin, terjadi pada beberapa jam hingga 3 hari postpartum. Fase ini disebut juga dengan fase dependent, fase menceritakan saat hamil hingga bersalin. Pemberian nasihat harus berulang-ulang, diinformasikan ke ibu. Menurut buku ajaran keperawatan maternitas edisi 4, Boba dan kawan-kawan tahun 2005 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 30 tahun P3A0 7 hari postpartum mengatakan demam sejak 2 hari yang lalu. Persalinan ditolong oleh dukun. Datang ke bidan dengan keluhan demam, pusing, dan badan terasa lemas. PPV cairan berbau. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, suhu 39 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit. Pertanyaannya, apa diagnosis yang tepat berdasarkan pada kasus di atas?
A. Demam postpartum, B. Infeksi purpuralis, C. Infeksi luka perineum, D. Dehidrasi postpartum, atau E. Infeksi robekan jalan lahir. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, infeksi purpuralis. Infeksi purpuralis adalah infeksi ibu nifas ditandai suhu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, lokea berbau. Masa inkubasi 2 hari dalam 10 hari pertama postpartum yang disebabkan oleh bakteri yang berada di dalam usus dan jalan lahir menurut asuhan kebidanan nomor 4 patologi kebidanan Ruqyah dan kawan-kawan tahun 2010. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 24 tahun pasca melahirkan anak pertama. Berat badan bayi 3000 gram, cukup bulan, menangis kuat. Ketuban jernih di praktik mandiri bidan. Dilakukan IMD selama 1 jam, gerakan bayi aktif, ibu merespon mendekap bayi dengan bahagia. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan ibu tersebut? A. Perawatan tali pusat, B. Bonding attachment, C. Konseling kontrasepsi, D. Menilai tantanan infeksi, atau E. Memastikan bayi menyusu secara on demand. Silakan coba teman-teman jawab. Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu bonding attachment. Bonding attachment ialah ikatan kasih sayang dimulai saat hamil dan menguat pada awal periode pasca persalinan. Terjadi umpan balik positif dengan respon verbal dan non-verbal. Misal memegang atau rambut respon ibu terhadap anaknya sehingga terjadi kontak batin dan fisik yang berlanjut terhadap stimulasi tumbuh kembang anak. Menurut buku ajaran keperawatan maternitas edisi 4 Boba dan kawan-kawan. Oke, next ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertama 10 hari yang lalu datang ke BPM mengeluh payudara bengkak, warna kulit merah mengkilap, nyeri tekan, demam sudah 3 hari hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, respirasi 22 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, Hb 9 gram %. Payudara tampak merah dan keras, puting susu tampak kotor, uterus tidak teraba, pengeluaran per vaginam lokea serosa. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat berdasarkan pada kasus di atas? A. Mastitis, B. Infeksi nifas, C. Bendungan ASI, D. Abses payudara, atau E. Sepsis purpuralis. Jawaban yang tepat mana nih teman-teman? Iya ya, benar sekali, mastitis. Mastitis adalah infeksi atau peradangan pada payudara ibu nifas. Terjadi melalui luka pada puting susu, peredaran darah, tanpa tanda payudara kemerahan, bengkak, demam, lemah, nyeri tekan, dan tidak nafsu makan. Pemeriksaan lab, leukosit tinggi penyebab Staphylococcus aureus ya teman-teman, terjadi pada 1-3 minggu postpartum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, seorang bidan melakukan kunjungan nifas kedua pada ibu umur 25 tahun, P1A0, usia bayi 4 hari dalam masa laktasi. Ibu mengeluh bayi sering tersedak setiap menyusu. Hasil pemeriksaan payudara ibu mengisi, puting susu menonjol, ASI lancar, refleks menghisap bayi baik, posisi ibu saat menyusu tidak tepat. Bagaimana tanda posisi ibu tersebut menyusu dengan benar? A. Mulut bayi tidak terbuka lebar, B. Dagu bayi menempel pada payudara, C. Ibu merasakan nyeri puting dan areola, D. Badan bayi tidak melekat pada tubuh ibu, E. Sebagian besar bagian areola berada di luar mulut bayi. Kira-kira mana nih teman-teman untuk jawaban soal nomor 5?
Benar sekali ya, jawaban yang tepat itu yang B. Dagu bayi menempel pada payudara, tanda posisi ibu menyusu dengan benar. Yang pertama, puting dan sebagian areola harus berada di dalam mulut bayi. Kemudian dagu bayi menempel pada payudara, hidung bayi tidak tertutupi oleh payudara, dan yang terakhir, badan bayi melekat pada tubuh ibu. Paham ya teman-teman untuk penjelasan dan contoh soal yang saya berikan. Dan bagi teman-teman yang menginginkan tambahan referensi belajar dalam bentuk PDF untuk menghadapi soal P3K tahun ini, bisa komen di kolom komentar atau langsung baca deskripsi, akan saya berikan secara gratis ya teman-teman. Oke, kita lanjut di part 2 nanti ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.